Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara. Salam dalam kasih Tuhan. Renungan siang hari ini mengambil tema, apakah kehadiran kita dirasakan maknanya? Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, siang hari ini kami bersyukur, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti, terlebih Tuhan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita siang ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, menjadi garam dunia bukanlah sebuah perintah atau sebuah pilihan, melainkan menjadi garam dunia adalah sebuah ketetapan atau kodrat kita sebagai orang-orang percaya. Prinsipnya, setiap kita yang percaya harus bisa membuat rasa dan memberi rasa seperti garam. Setiap kita harus bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, bukan kita yang dipengaruhi oleh lingkungan kita. Nah, untuk itu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan harus kita buktikan dan kita lakukan melalui perbuatan hidup kita sehari-hari yang meneladani Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kehadirannya bukan hanya kehadiran secara fisik semata, tetapi kehadiran Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus berada, Tuhan Yesus selalu membawa perubahan. Kehadiran Tuhan Yesus selalu bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kehadirannya selalu membawa berita, baik itu berita tentang pertobatan, tentang kasih, dan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dan semuanya itu dilakukan Tuhan Yesus lewat perbuatannya. Kita tahu bersama, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang-orang yang membutuhkannya. Bahkan Tuhan Yesus melayani mereka dengan penuh kasih. Kita pun sebagai garam dunia yang sudah diselamatkan, dimanapun kita hadir, kehadiran kita harus bisa berdampak positif bagi orang lain. Kehadiran kita harus bisa menghasilkan perubahan-perubahan yang baik. Baik itu melalui moralitas hidup kita, perkataan kita, cara pandang kita, dan cara kita melayani sesama. Sehingga orang-orang di sekitar kita pun bisa diberkati dan ikut merasakan dan menikmati kehadiran Allah dalam hidup mereka. Nah saudara, selain memberi rasa, garam juga atau garam yang asin dapat mengawetkan makanan. Nah, identitas di dalam Kristus adalah sumber rasa asin kita. Garam yang asin, yang meresap, bisa mengawetkan makanan, bisa mencegah kerusakan dan pembusukan. Nah, rasa asin kita pun harus bisa meresap di lingkungan sekitar kita, sehingga kehadiran kita selalu membawa kebaikan. Kehadiran kita selalu membawa damai, bukannya perpecahan atau perselisihan yang dapat merusak hubungan dan relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan sesama. Ada banyak hal yang bisa membuat hubungan kita dengan sesama bisa awet, bisa langgeng. Salah satunya melalui perkataan kita. Nah mengapa? Karena perkataan kita adalah media untuk membangun komunikasi dan relasi yang baik dengan sesama. Lewat perkataan yang keluar dari mulut kita, kita dapat menginspirasi orang lain. Kita dapat membangun dan memberi semangat kepada orang lain. Tetapi, melalui perkataan kita juga, kita bisa merusak dan menghancurkan kehidupan orang lain. Dalam Kolose 4 ayat 6 dan Efesus 4 ayat 29, di sana berkata bahwa kata-kata kita harus selalu memberi rasa. Kata-kata kita tidak hambar, tidak kotor,
melainkan kata-kata kita harus selalu dipenuhi dengan kasih, sehingga jawaban kita bisa membawa kebaikan dan berguna untuk membangun orang lain. Untuk itu, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berbicara, kita harus berpikir dulu dan berdoa, minta hikmat dari Tuhan, agar supaya perkataan kita tidak hambar dan menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, perkataan kita dapat membuat orang diberkati, sehingga mereka pun yang mendengarnya bisa mengalami dan beroleh kasih karunia Tuhan. Nah saudara, mungkin panggilan sebagai garam dunia akan jarang mendapat apresiasi dari dunia ini, akan jarang menerima pujian ataupun rasa syukur dari dunia ini. Tetapi sebagai orang-orang percaya, setiap kebaikan kita, setiap tindakan kita, dan perbuatan kita sebagai garam dunia tidak diukur berdasarkan apa pendapat dunia ini, melainkan panggilan kita sebagai garam dunia semata-mata adalah ungkapan syukur kita atas kasih karunia yang dianugerahkan bagi kita. Kiranya kehadiran kita selalu menggarami orang-orang di sekitar kita, dan rasa asin kita bisa tetap terjaga, terasa, dan bermakna. Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.